Yo, selamat datang di channel baru. Belum kita mulai, alangkah baiknya Anda mendukung saya dengan cara subscribe channel ini agar saya lebih bersemangat dan tidak putus asa dalam membuat konten. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan alur cerita light novel Tintin Staraken Desita volume 3 part 5. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai. 3 hari berlalu setelah rencana penyerangan dimulai. Bran terlihat berdiri di antara 2000 orang bersenjata. Semuanya sudah siap bertempur menuju kerajaan Sidoran. Sebelum penyerangan dimulai, Putri Seremia menjelaskan kepada semua orang, terutama sukarelawan yang sangat ingin mengambil kembali kerajaan. Bagi Putri Seremia, mengalahkan Raja Suarez sangatlah berbahaya, dan aku sebagai pemimpin, aku tidak bisa melindungi kalian satu persatu. Orang daerah kumuh tekadnya sudah pulang. Lagi pula rumah mereka sudah dibakar oleh antek-antek Suarez. Terlebih lagi, ini balas budi untuk Putri Seremia. Karena tanpa adanya Seremia, warga kumuh akan musnah 1 tahun yang lalu. Sebaliknya, Putri Seremia demikian. Tanpa warga kumuh, Seremia pasti sudah ditangkap. Jadi selama ini warga kumuh sudah tahu keberadaan Seremia. Namun warga kumuh bersikeras untuk menyembunyikannya. Warga kumuh tidak peduli walaupun nyawa sebagai taruhannya, mereka tetap menyembunyikan keberadaan Seremia. Jika diingat pengorbanan Seremia itu terlalu besar bagi warga kumuh. Karena itu mereka sudah siap mati demi Seremia. Seremia dan William sama sekali tidak tahu fakta bahwa warga kumuh telah melindunginya. Mereka semua bergerak setelah pemimpinnya memberi apa-apa. Dalam perjalanan menuju istana, mereka bergerak sambil mengumpulkan menambah massa. Yang sebelumnya 2000 orang, kini bertambah menjadi 3000 orang. Di sisi lain, Raja Suarez telah mengumpulkan 3000 pasukannya untuk menghadapi massa. Bagi Bran, memang anggotanya 80% warga sipil, tapi mereka sudah cukup untuk menimbulkan malapetaka. Warga sipil sangat diuntungkan akibat ulah Suarez. Raja Suarez telah terjebak dalam konflik kecil perebutan tata kerajaan. Para prajurit terlihat sangat kikuk dan tidak termotivasi untuk berperang. Akibat konflik, pelatihan para prajurit berkurang, ditambah gaji sangat kecil. Terlebih lagi atasan mereka sering melakukan hal kejam pada bawahannya sendiri. Alhasil warga kumuh berhasil melenyapkan setengah dari pasukan kerajaan. Bran yang tidak menemukan musuh kuat, Bran hanya menonton dan berada di samping Putri Seremia sebagai pengawalnya. Massa dengan cepat mengalahkan pasukan Suarez. Massa yang bersemangat, mereka mengejar pasukan Suarez yang berlari. Namun William menghentikannya. Karena tujuan utama bukanlah membunuh prajurit. Situasi kerajaan semakin kacau setelah Seremia mendapat pasukan pembelot dari kerajaan. Dan saat ini pasukan Seremia telah menjadi 5000 pasukan. Sarut pengawal 2 bangsawan, Sarut mendekati William lalu berkata, "Kita hampir sampai di villa kerajaan. Perintahkan pasukan untuk menerobos kerajaan, lalu selamatkan para tahanan." Namun William hanya berdiri diam di barisan depan. Sarut yang merasa tidak puas, Sarut mendekati lagi William. "Nona William, kita sudah dekat kerajaan, mari kita bergerak." Pada awalnya rencana William dan yang lainnya, William memberitahu Sarut bahwa rencananya akan menyerang kerajaan, lalu menyegap Suarez dan merebut kerajaan. 30 menit kemudian, Sarut terlihat kesal dan bertanya, "Nona William, apa maksud semua ini? Bukankah ini di luar rencana kita?" William menjawab, "Ada banyak pasukan di pihak kita. Ini akan memakan waktu lama jika kita
menjalankan rencana. Karena itu, aku menunda rencana untuk menyergap Suarez. Bukankah lebih baik menuju villa dulu, lalu menyelamatkan dua bangsawan? Sarut terlihat cemas, walaupun penyelamatan tuannya dua bangsawan sudah dekat. Setelah gerbang villa didobrak, William meminta Sarut untuk masuk terlebih dahulu. Keputusan William itu membuat Sarut menjadi pemimpin pasukan penyelamat yang didampingi Fran dan Urusi. Mereka bergerak cepat dan Fran pun telah menemukan keberadaan dua bangsawan. Bagi Fran saat ini, yang diperlukan meminta Sarut bergerak menuju ruang mewah di tengah villa. Sarut mengambil keputusan mendobrak pintu dengan keras. Alhasil dua bangsawan yang mereka cari sudah menunggu di sana. Dua bangsawan terlihat sangat senang melihat Fran dan yang lain datang. Kemudian William meminta Fran untuk mengakhiri operasi ini. William memanggil Sarut. Tuan Sarut, kemarilah sebentar. Sepertinya ada sesuatu di punggungmu. Sarut membungkuk dan memperlihatkan punggungnya kepada Fran. Sarut berteriak, apa yang kamu lakukan? Saat Fran menjepit kedua tangan Sarut, lalu menghapus ke objek perangkat sihir yang memungkinkan komunikasi jarak jauh. Fran melempar objek itu kepada Urusi, lalu Urusi menggigitnya dan membawanya ke dalam bayangan. Sarut terlihat marah. Fran pun meminta maaf karena telah membuat Sarut marah. William berkata, Tuan Sarut, bisakah aku mengatakan kau sebagai pengkhianat? Mendengar pengkhianat, wajah Sarut menegang. Apa yang kamu bicarakan? Aku tak tahu. Apa yang membuatmu berbicara seperti itu, menyebutku sebagai pengkhianat? Itu sama saja fitnah terhadap kerajaan Wileas. Sebenarnya, Fran tak tahu sejak awal bahwa Sarut pengkhianat. Namun Fran menunggu momen yang sangat tepat, membongkar pengkhianatan Sarut di depan tuannya. Fran menjelaskan kepada semuanya, Sarut adalah pengkhianat. Aku mengetahui pengkhianatan Sarut bukan dari informasi ataupun penyelidikan, dan aku tahu secara kebetulan. Aku semakin curiga saat Sarut mengatakan Tuan Songong telah berkhianat. Sarut juga mendukung keputusan Parja saat kematian Yor. Dan Sarut juga berjanji akan menyelamatkan kalian dua bangsawan. Namun semua itu bohong. Tujuan Sarut yang sebenarnya adalah menyusup ke dalam kerajaan Wileas. Kami telah membuat informasi palsu kepada Sarut bahwa kami akan menyergap Raja Suarez. Itu informasi palsu yang kami buat. Seperti yang kalian lihat, Suarez telah memperketat keamanan kerajaan. Dan alasan kenapa Sarut tidak tahu rencana kami yang sebenarnya, karena kami berkomunikasi melalui telepati. William melontarkan pernyataan, Tuan Sarut pada rencanamu menyelamatkan dua bangsawan, tapi kau terlihat sangat tidak senang. Lalu kenapa Suarez memperketat keamanan? Bukankah yang kamu tahu rencana kita hanya menyergap Suarez? Semua informasi yang diberikan padamu itu bohong, dan hasilnya semua berjalan sesuai rencana perancangan. Walaupun panik, Sarut tetap kekeh menolak tuduhan tersebut. Wajah Sarut memerah, itu tanda bahwa dia marah. Kemudian Sarut meminta dua bangsawan untuk percaya kepadanya. Dan yang berkhianat adalah Pak Tua Songong, pria mata-mata dari kerajaan Retios. Mengingat dirinya telah membunuh Pak Tua Songong, Sarut mengarang cerita. Fakta bahwa aku sudah membunuh Pak Tua Songong. Dan Anda jangan percaya kepada tuduhan mereka. Dua bangsawan membantah cerita Sarut bahwa Pak Tua Songong tidak akan mengkhianati kami. Sarut terus mencoba dengan keras agar dua bangsawan percaya kepadanya. Namun rencana Sarut memanipulasi dua bangsawan gagal setelah secara tiba-tiba Pak Tua Songong datang lalu meminta Sarut untuk menyerah. Sarut semakin panik saat melihat Pak Tua Songong yang masih hidup walaupun kehilangan tangan kirinya dan dibuang ke dalam laut. Jadi Pak Tua Songong berhasil melarikan diri ke daerah kumuh dan bersembunyi. Lalu Fran melihatnya dan menolongnya. Dan itu terjadi saat Fran membagikan makanan favoritnya, kare, pada orang kumuh. Sarut yang kehabisan cara, dia pura-pura pingsan.
lalu bangun dan melesat ke arah duo bangsawan. Sarut menodongkan pisau ke arah leher Satya. Mana hitam terpancar di tubuhnya. Shadow Aura meningkatkan kekuatan ketegasan dengan mengorbankan HP. Sarut berkata, "Kalian orang pilihan sangat bodoh, bahkan kalian tidak mencurigaiku." Sarut meminta Fruto memakai kalung kontrak. "Ukirlah namamu di kalung itu dan pakailah." Milia mencoba menghentikannya, namun Sarut tidak mau. Sarut meletakkan pisaunya ke arah mata Satya. Satya menangis, air mata membasahi pipinya. Fruto meminta Sarut untuk melepaskan adiknya Satya. Namun Sarut menolak dan malah tertawa. Setelah keduanya memakai kalung budak, Sarut meminta dua bangsawan untuk membunuh semua orang yang berada di sini, kecuali dirinya. Sarut memberitahu bahwa dua bangsawan mendapat restu dari pedang Demon Sword Diablos. Dengan kata lain, dua bangsawan mereka pengguna iblis. Dan kekuatan yang dahsyat ini sekarang telah menjadi milikku. Bagi Shisho, jika kita melihat iblis, kita harus bersiap dengan mantra terkuat kita. Pran pun siap dan mengambil pose bertempur. Namun hal yang mengejutkan terjadi. Pran dan yang lainnya memasang wajah bodoh. Padahal sudah siap bertempur, namun tidak terjadi apa-apa. Sarut yang mengendalikan kalung budak. Sarut juga bingung. Budaknya tidak mau menuruti perintahnya. Melihat semua orang yang bingung, dua bangsawan menjelaskan, Demon Sword Diablos akan melindungi kami dari bahaya dan menghilangkan penyebabnya. Karena itu, kalung budak ini hanyalah besi biasa. Karena itu, kami tidak perlu mematuhi perintahmu. Dan apakah kamu tahu? Kami tidak perlu mengeluarkan iblis, karena Fran sudah datang untuk menyelamatkanku. Sarut yang marah, Sarut menghunuskan pedang ke mata Satya. Sebelum pedang mencapai mata Satya, muncullah sepecik cahaya yang menahan pedang Sarut. Kabut hitam muncul dari belakang Satya. Lalu kabut tersebut mengempaskan Sarut. Dan kita lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.